kami saat ini sudah bersama Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo atau yang lebih dikenal dengan Robi Idong. Selamat pagi Pak Bupati. Iya, selamat pagi. Salam sehat Pak Bupati. Salam sehat. Ya. Pak Bupati, kami mau konfirmasi dulu nih mengenai adanya instruksi Bupati bahwa sejak Jumat 29 Mei 2020 itu sudah diberlakukan tatanan hidup baru. Benar begitu Pak Bupati? Ya, untuk Kabupaten Sika, walaupun kita dikategorikan risiko yang sangat tinggi di NTT, yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Sika, tapi dalam rangka menuju ya tatanan hidup baru, nah ini kita harus mulai dari sekarang. Iya. Walaupun porsinya perlahan-lahan. Jadi kami fokus dulu di aktivitas ekonomi. Ya, kita memang semua mau mencegah corona, tetapi kita juga harus dukung ekonomi tetap berjalan. Gitu. Jadi dua-dua yang mau kita rebut. Corona aman, tapi produktivitas kita juga baik. Nah, ini kita libatkan seluruh komponen yang ada di kabupaten ini, masyarakat, TNI, Polri, ASN, secara bersama-sama kita melakukan edukasi. Ya, jadi sambil kita lakukan, sambil belajar. Dan ini perlu disiplin yang cukup baik. Ya. Pak Bupati, ada informasi bahwa 102 kabupaten kota itu diberikan kewenangan untuk melakukan tatanan hidup baru. Nah, untuk NTT sendiri ada 14 kabupaten kota yang boleh menerapkan metode ini dan Sika ini tidak termasuk. Bagaimana menurut Pak Bupati? Nah, itu kan dinilai dari jumlah kasus corona. Tapi saya mau katakan bahwa di Sika ini paling aman. 27 orang yang positif corona, itu adalah orang pelaku perjalanan. Dan belum terjadi transmisi lokal. Ya, kita mungkin berbeda dengan ND. ND lebih berbahaya dari Sika. Karena sudah ada transmisi lokal. Di Sika belum ada transmisi lokal. Dan semua kita amankan mereka-mereka yang kita curigai. Ya, di Sika saja kita lakukan swab hampir dari 300 sampel. Rapid test sudah 1.500. Nah, ini terbanyak kita lakukan testing. Dan tracking pun ketat. Jadi orang yang sakit itu sudah jelas kita isolasikan. Ya, jadi aman di Sika sebenarnya. Nah, ini sehingga saya berani untuk melakukan satu kegiatan edukasi dan kita mulai menuju new normal. Iya. Ini apa saja nih yang sudah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tatanan hidup baru di Sika ya, yang mana sebelumnya itu mungkin ada aturan-aturan bahwa jam keluar rumah itu dibatasi dan sekarang harus mulai dengan tatanan hidup baru. Ya, jadi jam ya kegiatan itu sampai dengan jam 9 malam. Nah, kita lakukan protokoler di tempat-tempat khusus. Jadi sambil melakukan edukasi, ya untuk penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan, ya di tempat-tempat umum. Di situ juga petugas melakukan desain, ya desain singkat. Kemudian kita tetapkan bagaimana tata cara masuk di Pasar Alok misalnya, ya mulai dari pintu itu harus kita melakukan tes suhu, kemudian penghitungan pencatatan kapasitas pasar itu untuk berapa orang. Jadi kalau yang masuk dengan keluar itu ya harus memenuhi kapasitas maksimal. Ya kalau melebihi kita tahan. Jadi jangan masuk pasar karena di dalam masih banyak orang antri. Nah, kemudian tata cara transaksinya, ya, cara membeli. Nah itu kita lakukan. Berarti protap kesehatan ini lebih diperketat ya Pak? Diperketat. Dan jadi di setiap lokasi itu berbeda-beda, nanti kita lihat. Apakah itu juga tertuang dalam instruksi yang dikeluarkan untuk berlaku tatanan hidup baru sejak Jumat 29 Mei 2020 Pak Bupati? Ya, instruksi bersifat umum, dan di detailnya kita tetapkan ya, dengan keputusan Bupati, tapi juga perlu kalau itu semua sudah bagus, sudah permanen.
Kalau misalnya ada masyarakat Bapak yang melanggar untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah tanpa melakukan atau menerapkan protap kesehatan, ini seperti apa tindakan? Oh ya, jadi itu pasti pembinaan. Hmm, Ya, pembinaan kan ya, tergantung situasi. Ya, jadi kalau orang yang belum paham ya, berikan pemahaman. hmm, Ya, memang ada yang perlu sedikit keras ya, tidak apa-apa, tapi semuanya untuk melindungi mereka. hmm. Nah, Oke, Pak Bupati, ada informasi yang kami dapatkan bahwa sejumlah warga di Parumaan, kalau tidak salah, ini menolak untuk melakukan rapid dan juga swab. Benar begitu, Pak? tidak benar. Ya, Alasannya apa nih, Pak? ya. Jadi yang pertama masyarakat pemahamannya yang masih kurang, tetapi kita terus melakukan pendekatan karena mereka takut ya kalau di rapid apabila reaktif di karantina. Nah, kalau karantina bagi mereka ini sudah bisa mengganggu kebebasan mereka untuk beraktivitas, untuk mencari nafkah. Nah, tapi sudah kita berikan pemahaman yang baik, kita periksa, nah, dan mereka mengerti dan mau mengikuti kegiatan itu. Oke, dan akhirnya mereka bersedia untuk dilakukan swab dan juga rapid, Pak. Ya, Dan hasilnya diperkirakan ini kapan akan keluar, Pak Bupati? ya sudah Sudah dikirimkan? yang hasil swab Mhm. maupun rapid ya itu posisi kita hari ini dari 27 yang positif, Mhm. yaitu 9-nya sudah sembuh. 9 sudah sembuh. Ini kabar gembira Iya, nih, Pak ya. ya. Dan Nanti ini sekarang kita swab lagi, mudah-mudahan dalam 3-4 hari ke depan ada perkembangan, mungkin semuanya sembuh. oke. Ya, karena 27 pasien ini semuanya sehat-sehat itu. Hmm, Oke, dari 27, 9 sudah dinyatakan sembuh dan sisanya masih terus dirawat di TC Hilas Maumere, begitu Pak ya, ya? ya, di ruang isolasi. Baik, Pak Bupati, himbauan untuk masyarakat, secara khusus masyarakat Kabupaten Sika dan pendengar RRI secara umum. Baik, ya, untuk masyarakat Sika dan pendengar RRI di NTT khususnya, jadi mari kita belajar bersahabat, mengerti ya tentang corona dan kita tahu bagaimana cara pencegahannya dan juga penanganannya. Yang penting kita jangan takut ya karena corona sudah hadir di dunia dan hidup bersama-sama kita. Hmm, Semuanya akan aman ya kalau kita tenang. baik. Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Salam sehat Ya, dan sukses ya, untuk Bapak salam dan juga sehat. masyarakat Ya. Sika.